Pancasila. Kita semua hafal kan 5 silanya? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau Pancasila itu ibaratnya sistem operasinya Indonesia? Beneran, ini tuh fondasi filosofis yang ngejalanin semua aspek kehidupan kita sebagai bangsa. Nah, esensi dari sistem operasi itu ya kayak gini, nilai-nilai Pancasila dari dulu udah jadi semacam lem super kuat. Bayangin deh, ribuan pulau, ratusan suku, macam-macam keyakinan, semua bisa nyatu jadi satu bangsa yang kokoh ya karena ini. Tapi, ada tapinya nih. Pertanyaan besarnya sekarang, di tengah gempuran informasi global, teknologi yang super kenceng, fondasi yang sekuat itu, kira-kira masih bisa tahan nggak ya sama badai digital yang lagi kita alamin sekarang? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling krusial, persatuan. Sila ketiga. Nah, di dunia maya, nilai ini tuh lagi diuji habis-habisan. Serius, kayak ada virus yang emang sengaja dibuat buat nyerang langsung ke jantung persatuan kita. Ancaman pertama, ini udah nggak asing lagi. Hoax. Informasi bohong, apalagi yang nyerempet sara, itu nyebarnya lebih cepat dari api. Tujuannya, udah jelas, licik banget. Cuma satu, bikin kita saling curiga dan pecah dari dalam. Berikutnya, polarisasi. Ini bukan lagi soal beda pendapat biasa ya. Algoritma medsos tuh sengaja nyodorin kita konten-konten yang bikin kita emosi. Entah itu setuju banget atau marah banget. Hasilnya, ya kita jadi terkotak-kotak, masuk ke kubu masing-masing, dan jadi makin susah buat ngertiin pendapat orang lain. Dan dari situ, muncullah masalah selanjutnya, intoleransi. Coba deh bayangin, kalau kita tiap hari cuma dengerin suara dari kelompok kita aja, perbedaan yang tadinya sepele bisa kelihatan kayak ancaman besar. Akhirnya, ruang digital jadi panggung buat diskriminasi dan hate speech. Nah, mekanisme di balik ini semua tuh namanya echo chamber atau ruang gema. Gampangnya gini, algoritma itu kayak pelayan yang cuma ngasih kita makanan favorit kita terus-terusan. Enak sih, tapi akhirnya kita kejebak di gelembung kita sendiri. Pandangan kita jadi sempit dan kita jadi gampang curiga sama apapun yang ada di luar gelembung itu. Terus, dampaknya di dunia nyata apa dong? Wah, ini bukan lagi cuma urusan online. Secara sosial, hubungan kita sama tetangga, sama teman bisa retak. Secara politik, stabilitas negara bisa terancam. Dan secara budaya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia pelan-pelan terkikis. Ini benar-benar kerusakan sistemik loh. Eits, tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Virus digital ini ternyata juga nyerang program lain di sistem operasi kita. Sasarannya, sila keempat soal kerakyatan, dan sila kelima soal keadilan sosial. Sila keempat itu kan intinya soal musyawarah buat mufakat pakai hikmat kebijaksanaan. Tapi di dunia digital, wahala kebalikannya. Opini ngawur malah jadi viral, buzzer di mana-mana ngegiring opini, budaya musyawarah yang adem ayem diganti debat kusir penuh emosi, kebijaksanaan bareng-barengnya hilang entah kemana. Terus, gimana soal keadilan sosial di sila kelima? Ironisnya, teknologi yang harusnya bisa jadi alat pemerataan, malah bisa bikin jurang baru. Ada yang namanya kesenjangan digital antara yang punya akses sama yang enggak. Algoritma AI pun bisa jadi tanpa sadar diskriminatif. Dan ekonomi digital, rasanya kok yang nikmatin baru segelintir orang aja ya? Oke, kita udah ngebahas masalahnya dan emang kedengarannya agak suram ya. Tapi tenang, setiap ada virus pasti ada antivirusnya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita masang firewall dan nulis kode etik baru buat ngelindungin sistem operasi Pancasila kita di zaman digital ini? Buat balikin persatuan, ada 3 langkah penting nih. Pertama, literasi digital. Biar kita semua bisa mikir kritis, nggak gampang kemakan berita bohong. Kedua, etika digital. Yuk, kita junjung tinggi toleransi pas lagi online. Dan yang ketiga, ini keren banget, kita butuh teknologi positif. Bayangin AI yang bisa otomatis nangkis hoax atau promosiin konten-konten yang bikin kita makin bersatu. Dan yang menarik, solusi buat masalah modern ini tuh akarnya udah ada di filosofi bangsa kita sendiri. Ini ingetin kita sama gagasannya Bung Karno. Demokrasi kita itu soal musyawarah, soal kebijaksanaan bareng-bareng, bukan soal siapa yang paling kencang suaranya atau siapa yang paling viral di medsos. Nah, buat keadilan sosialnya ada 4 kuncinya. 1. Akses internet harus merata buat semua. 2. AI yang kita bikin harus adil dan gak bias. 3. Data pribadi kita harus dilindungi hukum. Dan 4. Ekonomi digital harus bisa dinikmatin semua orang, termasuk UMKM, bukan cuma buat raksasa teknologi doang. Jadi intinya apa? Semua solusi keren tadi nggak bakal jalan tanpa satu elemen paling penting, kita. Ya, kalian semua yang lagi dengerin ini, terutama para mahasiswa. Kalianlah garda terdepan, garis pertahanan utama Pancasila di era digital.
Kenapa kalian? Karena kalian itu digital natives, generasi yang lahir dan besar di dunia ini. Kalian yang paling ngerti seluk-beluknya. Dan justru karena itu, kalian punya kekuatan paling besar buat ngebentuk dunia digital ini jadi tempat yang lebih baik, dari dalam. Terus, aksi nyatanya apa? Gampang kok. Di kampus, coba deh bangun kolaborasi sama teman-teman dari latar belakang beda, jangan malah cari konflik. Di masyarakat, kita bisa jadi pahlawan literasi digital buat keluarga atau tetangga kita. Punya skill coding, bikin teknologi yang nyatuin, bukan yang misahin. Punya akses lebih, bantuin temen yang kesulitan. Atau bahkan jadi relawan buat ngajarin mereka yang masih tertinggal. Dengerin baik-baik, masa depan digital Indonesia itu bukan sesuatu yang pasif kita tunggu. Masa depan itu lagi kita tulis, sekarang juga, detik ini juga. Lewat setiap klik, setiap postingan, setiap interaksi kita. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, kontribusi apa yang bakal kamu tulis di lembaran sejarah ini